Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Manusia akan berdosa apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Mengapa manusia selalu melakukan dosa? Pertama, untuk memuaskan keinginan hati sendiri. Oleh karena manusia mempunyai keinginan yang tidak putus-putus, senantiasa ada, sehingga orang merasa terdesak. Memang sifat manusia untuk berusaha menunaikan apa yang diinginkan. Manusia berusaha sebaik mungkin untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan oleh sebab itu berbagai usaha yang dilakukan. Manusia melakukan apa sahaja untuk mencapai hasrat hati tersebut, sehingga ada orang yang sanggup berbuat kejahatan, sanggup melukai orang lain demi kepentingan sendiri, yaitu mencapai hasrat hati atau mencapai keinginan tersebut. Itu adalah sikap manusia. Semua orang pun ada keinginan, dan dari situlah yang menjadi penyebab kepada dosa seseorang yang sanggup melakukan apa saja untuk mencapai impian-impian selama di dunia. Contohnya untuk mendapat kekayaan. Ini hal yang terjadi di mana-mana. Semua orang ingin memiliki kekayaan. Semua orang ingin hidup senang. Dan keinginan itu menjerat diri sendiri. Orang sanggup bermusuhan, putus persaudaraan atau putus persahabatan hanya semata-mata untuk sebuah kekayaan. Selain itu, manusia melakukan dosa karena godaan iblis. Seperti yang kita tahu, iblis bekerja dengan sangat keras, kuat demi untuk membuat manusia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, iblis berusaha untuk menyeret manusia ke dalam kebinasaan dengan cara menggoda manusia dengan kesenangan duniawi, dengan kekuasaan, dengan kekayaan, dengan glamour, kesuksesan, bahkan juga iblis menggunakan kemiskinan, sakit penyakit untuk menggoda manusia berdosa. Sudah lama iblis bekerja di dunia ini, sudah tentu dia memiliki pengalaman yang jauh lebih berpengalaman, maksud saya iblis sudah sangat berpengalaman untuk menjatuhkan manusia. Kalau iblis gagal untuk menjatuhkan kita dalam soal kekayaan, iblis akan mencari ruang di dalam kehidupan kita. Dan jika sekiranya iblis melihat bahwa kita akan lemah apabila mengalami penderitaan, mungkin itu yang akan selalu digunakan oleh iblis untuk menggoda manusia melakukan dosa. Ada orang yang melakukan dosa oleh karena kemiskinan. Iblis meletakkan di dalam pikiran mereka untuk terpaksa mencuri demi untuk sesuap nasi, terpaksa merompak, terpaksa
memaksa, menipu demi untuk kelangsungan hidup. Nah, ide itu ditaruh oleh iblis di dalam pikiran manusia, sehingga akhirnya manusia menuruti apa yang ada di pikirannya. Itu cara iblis. Dalam hal kekayaan juga iblis menggoda orang dengan cara mempromosikan gaya hidup mewah, menyebabkan orang ingin sekali hidup mewah, ingin memiliki apa yang orang miliki, ingin hidup bersenang-senang. Akhirnya manusia itu merasa terdesak untuk memiliki apa yang orang lain miliki, dan ini menjadi jerat iblis untuk membawa manusia jatuh ke dalam kehancuran. Apabila orang terlalu mengejar kekayaan, mereka lupa pada Tuhan, atau mereka tidak peduli pada keselamatan diri mereka tidak mempedulikan ibadah, mereka menjadi orang yang kedekut kepada orang lain, mereka menjadi keras hati dan tidak membantu orang yang memerlukan, menjadi sombong dan sebagainya. Ini menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam berbagai macam dosa di hadapan Tuhan. Tujuan akhir iblis adalah membawa sebanyak-banyaknya orang untuk dibawa masuk ke dalam penghukuman kekal, yaitu di alam maut. Wahyu 12 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Wahyu 20 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya." Demikianlah tujuan iblis di dalam menyesatkan manusia, yaitu membuat manusia berdosa. Hanya itu, iblis mau membuat manusia berdosa. Kalau manusia berdosa, orang sudah mulai menjauh dari Allah dan akan mendapat penghukuman. Namun ada satu harapan bagi kita. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, Tuhan Yesus di sini berjanji bahwa Dia akan memberikan hidup, dan hidup yang diberikannya adalah hidup yang berkelimpahan. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu membawa harapan bagi kita. Iblis hanya mau membinasakan manusia, tapi Tuhan Yesus sebaliknya akan mendatangkan hidup bagi kita. Itulah besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Mari kita menjauhkan diri dari dosa. Apabila kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita menjauhkan diri dari dosa karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau hidup di dalam rencana Tuhan.
Jadi jangan kita berbuat dosa lagi, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita berbuat dosa lagi. Jauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Mari kita membaca firman Tuhan untuk menjadi pedoman hidup kita, supaya kita tahu apa perintah Tuhan, apa yang perlu kita lakukan. Kegagalan hidup manusia daripada mengikuti jalur kehendak Tuhan itu adalah karena ketidaktahuan akan firman Tuhan. Jadi orang akan mudah ditipu oleh iblis apabila tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi penyuluh hidup kita. Nah, menurut firman Tuhan, hidup di dalam dosa pasti akan binasa. Namun hidup di dalam Yesus, percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, kita pasti memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Itulah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi jaminan dan penghiburan bagi kita. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati. Apabila Anda ada komen atau cadangan, sila tulis di ruang komen. Terima kasih.